Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah, saudara-saudara sekalian, segenap peserta salat zuhur Masjid Al-Hakim PT Sukovindo Pusat Persero yang saya hormati, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tanpa terasa perjalanan Ramadan begitu cepatnya. Bulan yang dahulu kita nanti-nantikan kedatangannya, bulan yang sangat kita rindukan kehadirannya, ternyata beberapa hari ke depan akan pergi meninggalkan kita. Tanpa terasa kita sudah masuk kepada hari yang ke-23 di bulan Ramadan. Padahal belum banyak ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Bulan yang menurut Nabi Muhammad adalah merupakan syahrul Ramadan, syahrul azim, wa syahrul mubarak. Bulan Ramadan ini bulan yang agung, bulan yang besar, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Namun walaupun demikian, kita tidak perlu putus asa, kita hanya tetap berdoa dan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita yang sedikit ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan sholat kita diterima, puasa kita diterima, sedekah kita diterima, kemudian ibadah-ibadah kita yang lain pun juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan ibadah kita mudah-mudahan dimaaf dan disempurnakan oleh Allah. Ada doa yang selalu kita dengar. Mungkin setelah selesai kita melaksanakan sholat taraweh, baik itu di masjid-masjid, di musola-musola, doa ini cukup familiar buat kita, khususnya di bulan Ramadan. Kita suka dengar ada doa, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah. Subhanallah. Ini doa sebagai sebuah pernyataan permohonan dari seorang hamba kepada Sang Maha Pencipta. Meminta kepada Allah dari hati yang paling dalam. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima salat-salat kami ya Allah. Wasiyamana wa qiyamana, terima puasa kami ya Allah, terima tarawih kami ya Allah, terima qiyamul lail kami, terima iktikaf kami, terima seluruh amal ibadah kami. Insya
ditutup doa itu dengan satu kalimat indah. Wa tammim taksirana ya Allah. Dan sempurnakanlah segala kekurangan-kekurangan ibadah kami ya Allah. Mohon izin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para jamaah Masjid Al-Hakim PT Sukovindo yang dirahmati oleh Allah. Kira-kira ibadah kita ada kurangnya tidak? Halo? Kira-kira ada kurangnya tidak? Masya Allah. Terkadang kita udah merasa pede Pak, mohon maaf. Udah merasa yakin puasa kita menurut kita kayaknya sudah sempurna. Padahal belum tentu menurut Allah. Betul Pak? Kayaknya menurut kita ibadah puasa yang kita kerjakan sekarang ini menurut kita sudah sempurna, menurut kita. Hanya karena kita mampu tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore, kita tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, hanya karena lantaran sebatas itu kita menganggap bahwa kita sudah sempurna ibadah kita, padahal belum tentu menurut Allah. Makanya oleh karena itu 15 abad yang lalu Nabi sudah memberikan sebuah warning. Kata Nabi Muhammad 14-15 abad yang lalu, hati-hati kata Nabi Muhammad, nanti akan banyak terjadi daripada umat-umatku. Mereka berpuasa di bulan Ramadan. Mereka berpuasa di bulan Ramadan. Mereka tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib, tapi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Tapi puasa yang mereka kerjakan itu tidak mendapatkan nilai apa-apa di sisi Allah, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Masya Allah. Kira-kira rugi tidak? Wa tammim taksirana ya Allah. Kalau memang banyak kekurangan ibadah kami, mohon maaf ya Allah. Sempurnakan segala kekurangan-kekurangan ibadah kami. Amin ya Rabbal. Bapak, Ibu sekalian para jamaah yang berbahagia, satu tema diberikan kepada kami, pelajaran Ramadan. 23 hari sudah saudara, kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, 23 hari. Pertanyaan yang sederhana, pelajaran apa yang bisa sudah kita ambil dari Ramadan ini saudara? Pelajaran apa yang sudah bisa kita ambil? Kita petik ini hikmah daripada Ramadan. Ataukah Ramadan buat kita hanya sebuah ritual ibadah? Selesai, tidak makan, tidak minum, buka, selesai sudah. Selesai Ramadan, ganti bulan, selesai sudah. Tapi tidak mempengaruhi hidup dan kehidupan kita. Tidak ada asar dalam kehidupan kita. Kalau itu yang terjadi, alangkah ruginya kita saudara. Sama saja kayak ada orang yang sholat, ada hadis begini Pak, 15 abad yang lalu Rasulullah pernah memberikan satu hadis. Ini boleh juga jadi kita perhatian buat kita semua ini. Kata Nabi Muhammad begini, sayati ala ummati zamanun kasirun minal musallin wa qalilun minal muqimina lissalah. Kata Nabi Muhammad, nanti akan terjadi pada umat-umatku satu masa akan terjadi. Nabi tidak bilang kapan dan kapannya, tapi Nabi memberikan isyarat nanti satu masa akan terjadi pada umatku kasirun minal musallin wa qalilun minal muqimina lissalah. Banyak di antara mereka umat-umatku yang mengerjakan sholat, tapi sedikit sekali yang mendirikan sholat. Yang mengerjakan sholat banyak, tapi yang mendirikan sholat amat sangat sedikit sekali saudara. Bukan tidak sholat, dia mengerjakan sholat, tapi tidak dalam kategori mendirikan sholat. Padahal kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran tentang sholat, kita buka kajian-kajian hadis Rasulullah tentang sholat, pasti ayat tentang sholat, pasti hadis-hadis tentang sholat diawali dengan satu kata aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, dirikan sholat, dirikan sholat. Tidak ada satupun yang mengatakan kerjakan sholat.
Betul? Timbul pertanyaan sama kita. Kita sudah sebatas mengerjakan sholat atau sudah sampai kepada mendirikan sholat? Demi Allah, Bapak hadirin para saimin saimat yang berbahagia, buat orang yang mampu mendirikan sholat, buat orang yang mampu mendirikan sholat, dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ketika orang itu mampu mendirikan sholat, insya Allah dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Insya Allah. Tapi kita lihat dalam situasi kondisi sekarang ini, banyak orang yang sholat, tapi maksiat yang jalan terus. Ada tidak? Banyak orang yang sholat, bahkan sembahyangnya berjamaah, saudara. Zohor, asar, maghrib, isya, subuh, berjamaah sholatnya. Tapi dalam lingkungan sama tetangga marah, sama saudara tidak ada hubungan. Di mana makna sholat kalau begitu? Sama dengan Ramadan yang kita kerjakan. Haruskah Ramadan seperti itu, saudara? Kalau sholat setiap waktu, setiap hari, ini ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain, Ramadan. Dia hanya ada dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, saudara. Tidak seperti sholat. Pelajaran yang ada di dalam Ramadan begitu luar biasa buat kita, saudara. Atau mungkin, mohon maaf ini, jangan-jangan kita juga nggak tahu kali tujuan Ramadan mau kemana. Jangan-jangan mungkin juga kita nggak tahu kali mau dibawa kemana sama Ramadan ini kita. Kenapa kita tidak makan dan tidak minum 1 bulan, saudara? Padahal makanan itu halal, padahal minuman itu halal. Tapi kenapa kita tidak lakukan itu? Kita mau dibawa kemana sama Ramadan? Jangan-jangan, maaf, kita juga nggak tahu kali tujuannya Ramadan mau kemana. Di depan jalan raya, Pak. Betul? Di depan kantor kita ini jalan raya yang cukup aktif ini, Masya Allah. Kita pengen keluar ke sana, kemudian ada taksi kosong. Ada taksi kosong, kemudian kita berhentikan itu taksi kosong. Maaf, numpang tanya, ketika kita berhentikan itu taksi kosong, kira-kira taksi itu berhenti atau tidak? Enggak, jawab. Kira-kira berhenti atau tidak? Berhenti. Ketika taksi itu berhenti, kita buka pintunya, kita masuk ke dalam, kita duduk. Duduk kita di dalam taksi. Nyaman. Sejuk. Kita nggak berdesak-desakan, sendiri kita. Kira-kira nikmat nggak duduk di dalam taksi? Nikmat kita. Nikmat kita di dalam taksi, duduk sendiri kita dan lain sebagainya. Sejuk, nggak sama dengan Metro Mini. Nggak berdesak-desakan kita. Ketika kita buka pintu, ketika kita masuk ke dalam taksi, kita duduk di dalam taksi. Ketika kita duduk, pertanyaan pertama dari seorang supir taksi, kira-kira pertanyaannya apa kepada kita? Kira-kira pertanyaannya apa? Mau kemana, Pak? Betul? Mau kemana, Mas? Mau kemana, Bang? Ditanya tujuannya. Mau kemana, Pak? Duduk kita di taksi dengan kenyamanan, dengan kesendirian kita tanpa berdesak-desakan. Ditanya kita sama supir taksi, Pak, mau kemana, Pak? Mohon maaf, mau kemana, Pak? Kemudian kita jawab. Apa jawaban kita? Terserah dah, Pak. Kira-kira supir taksinya bagaimana? Kira-kira supir taksinya bagaimana? Masya Allah. Kenapa kita bilang terserah? Karena kita nggak tahu tujuannya mau kemana, saudara. Padahal kita sudah berada di dalam sesuatu tempat yang begitu nyaman, yang begitu nikmat. Yang berbeda dengan yang lainnya. Tapi karena lantaran kita nggak tahu tujuannya mau kemana, sehingga kita bilang terserah. Supir taksi bukan hanya bingung, Pak, marah dia. Bisa marah nggak? Bisa disuruh turun kita sama dia, saudara. Sama dengan Ramadan. Pak, tolong digarisbawahin ini. Bulan Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Demi Allah tidak sama. Ini beda dengan bulan-bulan yang lain.
Kata Nabi Muhammad, kalau seandainya umatku tahu tentang kelebihan yang ada di bulan Ramadan, jikalau saja umatku tahu tentang keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Nabi yang mengatakan, apa kata Nabi Muhammad? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Jikalau saja umatku tahu tentang kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, jikalau saja umatku tahu tentang keutamaan yang ada di bulan Ramadan, latamannau antakuna sanatakulah Ramadan. Niscaya mereka akan minta kepada Allah kalau bisa dalam 1 tahun itu isinya hanya apa? Ramadan saja, saudara. Kalau mereka tahu tentang kelebihan dan keutamaan bulan Ramadan. Masya Allah. Saudara, dari sekian banyak pelajaran Ramadan, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, saudara. Ramadan mengajarkan kepada kita, dari sekian pelajaran itu, saya hanya mengambil satu saja. Dari sekian banyak pelajaran Ramadan, saya hanya ingin mengambil satu saja pelajaran itu. Karena saya punya keyakinan, kalau pelajaran Ramadan yang satu ini bisa kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Bila satu pelajaran Ramadan ini bisa kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita, siapapun kita, apapun status sosial kita, percayalah bahwa kita akan menjadi manusia-manusia yang sempurna, bahkan menjadi manusia yang paripurna, kalau satu ini bisa kita jalanin, saudara. Nggak usah terlalu banyak. Ramadan ini pelajarannya luar biasa. Dia bukan hanya sekedar madrasah, Pak. Tapi Ramadan ini adalah merupakan universitas. Di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran untuk bekal kita menjalani hidup dan kehidupan 11 bulan yang ke depan. 11 bulan yang ke depan, jalan kita akan menjadi jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau berhasil Ramadan kita, belajarnya, pendidikannya sebulan. Paham maksudnya? Pendidikannya sebulan untuk menjalani kehidupan 11 bulan yang akan datang. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan? Nah ini, ayo. Ternyata Ramadan mengajarkan kepada kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ini pelajaran yang luar biasa. Ternyata Ramadan yang kita kerjakan, 30 hari kita dididik, dibina, digembleng oleh Ramadan. Dari sekian banyak pelajaran, satu pelajaran yang luar biasa. Ternyata Ramadan mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang takut kepada Allah. Dari mana gambarannya? Kok Ramadan bisa mengajarkan kita supaya takut kepada Allah? Saya mau gambarkan yang sederhana saja, Pak. Bahwa ternyata benar-benar Ramadan itu menanamkan rasa takut kita kepada Allah. Jam-jam segini, ini kondisi saat-saatnya perut kita lagi apa nih? Halo? Halo? Assalamualaikum. Ini jam-jam segini, kita rasakan semuanya. Lagi lapar kita. Jam-jam segini, kita lagi haus. Betul ya? Ntar kita keluar, Pak. Naik motor kita, pakai jaket hitam, pakai helm hitam. Ngumpet-ngumpet kita jalannya, teman kawan kita nggak lihat, pimpinan tidak melihat, kawan kita nggak lihat, teman kita nggak lihat, kita pulang. Keluar dari kantor ini, kita belok kiri, Pak. Kita belok kiri, kemudian di situ ada lampu merah, betul ya? Lampu merah pertama, sebelah kiri di sini ada masjid, betul? Sebelah kanannya ada apa? Rumah makan sederhana.
Keluar dari sini, kita keluar mampir, pakai jaket hitam, pakai helm hitam. Kemudian lampu merah kita ke kanan, mampir ke rumah makan sederhana. Ngapain kita? Jangan makan di situ. Malu, nggak enak. Tapi kita beli bungkus nasi itu. Kita beli nasi padang itu dengan lauk-lauknya, saudara. Termasuk jangan lupa, beli juga pala kakapnya. Ini siang-siang kok jadi ngomongin makanan ini. Ini contoh, nanti akan ada ilustrasi, ini akan bisa menggambarkan betapa kita diajarkan untuk takut sama Allah. Beli kita itu, beli tuh lauknya, nasinya, lauknya, semuanya kita beli. Bahkan kita beli es kelapa, jusnya kita beli. Setelah itu kita bungkus, kita taruh dalam jaket, pulang. Sampai di rumah, jangankan RT dan RW, tetangga dan kerabat kita, istri pun tidak lihat kita bawa apa. Karena kita umpetin itu. Anak-anak pun tidak tahu, kita pulang, sampai di rumah. Ketika sampai di rumah, kemudian kita masuk ke dalam kamar, kita kunci kamar kita nyalakan AC dan kipas angin di kamar kita. Kemudian, maaf, kita buka makanan itu. Kita buka makanan itu, nasi padang dan lauk pauknya, ada apa? Ada pala kakapnya sama es kelapa muda. Masya Allah. Kita buka, saudara. Tetangga kita ada yang lihat nggak? RT, RW lihat tidak? Istri dan anak kita lihat tidak? Maaf, andai kata makanan yang kita beli itu di kamar kita kunci itu semua. Andai kata itu pada saat itu kita makan, kira-kira bisa atau tidak? Kalau kita makan bisa atau tidak? Bisa. Itu makanan yang kita beli, makanannya halal atau tidak? Minuman yang kita beli, minumannya, uang yang kita pakai untuk membayar, uangnya juga halal. Makanannya halal, minumannya halal, uang yang kita beli pun halal. Maaf, tidak ada satupun yang mengetahuinya, saudara. Jangankan orang lain, keluarga saja tidak tahu. Andai kata kita makan pada saat itu, amat sangat memungkinkan bisa. Tapi kenapa kita tidak makan? Jawabannya hanya satu. Karena kita takut kepada Allah. Insya. Karena kita takut kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Ramadan. Kalau seandainya rasa takut kepada Allah ini ada di dalam diri kita, saudara, siapapun kita, apapun status sosial kita, percayalah kita akan menjadi orang yang takut kepada Allah, menjadi manusia yang paripurna. Insya tidak akan ada seorang anak yang berani durhaka sama kedua orang tuanya kalau anak itu punya rasa takut kepada Allah. Betul, Pak? Enggak. Tidak akan ada anak yang berani membentak-bentak mamahnya, membentak-bentak papahnya kalau ada rasa takut kepada Allah. Zaman ini ada nggak anak yang bentak-bentak orang tua? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa, Pak. Apalagi ketika dia punya karir cukup gemilang dan segala macam, kadang-kadang orang tuanya bisa jadi la haula wala quwata illa billah. Tidak akan ada seorang anak yang berani durhaka kepada orang tuanya kalau dia punya rasa takut kepada Allah. Tidak akan ada seorang istri yang berani berkhianat kepada suaminya kalau seandainya punya rasa takut kepada Allah. Betul? Tidak akan ada seorang suami yang zolim, jahat kepada istri dan anak-anaknya kalau seandainya ada rasa takut kepada Allah. Oh, tidak akan ada seorang ustadz, seorang kiai yang memutarbalikan itu dalil yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Tidak akan berani ada seorang ustadz, kiai, ulama yang memutarbalikan itu kalau dia punya rasa takut kepada Allah. Maaf beribu maaf.
tidak akan ada seorang hakim memutuskan sesuatu dengan putusan yang tidak adil kalau mereka punya rasa takut kepada Allah. Nih hebatnya puasa, Pak. Nggak akan ada, nggak akan berani mereka memutuskan sesuatu keputusan. Kecuali keputusan itu adalah melalui sebuah keputusan yang adil. Tapi kan mohon maaf Pak, namanya juga pengadilan dunia. Namanya pengadilan dunia. Sampai-sampai ada orang berani mengatakan begini Pak. Ini mohon maaf. Tapi janji jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Sampai-sampai ada orang yang berani mengatakan begini Pak kepada kami ini. Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Di dunia ini banyak pengadilan tapi sedikit keadilan. Betul Pak? Di dunia ini mudah kita mencari pengadilan, tapi sedikit sekali dan sulit sekali kita mendapatkan nilai-nilai keadilan yang hakiki di mata Allah. Dunia. Sampai ada orang yang berani mengatakan begitu. Di dunia ini mudah kita mencari pengadilan, tapi sulit kita mendapatkan nilai-nilai keadilan yang hakiki di mata Allah. Jadi oleh karena itu, Bapak nggak usah bingung. Bapak nggak perlu heran kalau seandainya di pengadilan dunia ini terjadi ada orang-orang yang tidak bersalah harus mendekam di penjara. Jangan heran, ini pengadilan dunia. Jangan heran kalau kita lihat ada orang-orang yang tidak bersalah harus mendekam penjara. Sementara orang-orang yang berbuat jahat, zolim, korupsi dia, tapi bisa tertawa di luar penjara. Ada tidak yang begitu? Kenapa hakim bisa memutuskan hal yang seperti itu? Tidak adil. Karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Tapi kalau bicara puasa, mereka puasa tidak? Halo? Mereka puasa tidak? Puasa. Puasa apa? Sembahyang. Enggak tinggal. Bahkan kadang-kadang maaf, jidatnya juga hitam, tapi pengaruh sholat itu tidak mempengaruhi kehidupannya. Pengaruh Ramadan tidak membentuk karakter daripada hidup dan kehidupannya. Karena ibadah itu hanya sebatas ritual saja. Ramadan mengajarkan kita yang luar biasa, saudara. Bahkan saya punya keyakinan kalau Ramadan ini berhasil, tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Tidak akan ada satupun pedagang-pedagang yang berani curang di dalam dagangannya. Betul ya? Satu, Ramadan datang dalam waktu yang cukup, Masya Allah. Buat kita ini, di mana situasi dan kondisi kita ini, sampai-sampai karena saking terlalu beraninya kita manusia, Allah ini kalau udah bicara kesel Pak, sebetulnya Allah udah keselnya bukan main ini. Allah sebetulnya Allah udah pengen turunin ini azab Pak. Kalau melihat situasi dan kondisi kita, kalau ngelihat terlalu banyaknya manusia-manusia yang sudah terlalu berani sama Allah. Kemunkaran sudah terjadi di mana-mana, kemaksiatan sudah merajalela di mana-mana. Allah kalau bicara marah, Allah udah marah. Allah udah pengen turunkan ini azab. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, apa kata Allah? Ini la ahimmu bi ahlil ardi azaban. Kadang-kadang aku pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini, kata Allah. Aku sudah muak melihat tingkah laku manusia yang sudah terlalu berani kepada aku, kata Allah. Allah kalau udah bicara kesel, Allah udah kesel Pak, melihat tingkah laku manusia. Disuruh puasa, tidak puasa, disuruh sholat, tidak sholat. Sehingga akhirnya Allah pun turunin teguran kepada kita Pak. Maaf beribu maaf ini Pak. Sampai dengan saat ini, sudah 1 tahun lebih kita Pak. Kita hidup dalam situasi dan kondisi yang seperti ini Pak. Jujur, kira-kira kehidupan yang seperti ini enak atau tidak kira-kira? Ini bayangin, sudah 1 tahun lebih kita hidup seperti ini.
Kita hidup terasa sempit sekali, saudara. Sempit untuk beraktivitas, sempit untuk bekerja dan lain sebagainya. Kita hidup dalam suasana yang amat sangat sempit. Padahal kita hidup dalam dunia yang begitu luas. Sempit kita untuk berdagang, sempit kita untuk berniaga, sempit kita untuk bekerja dan beraktivitas. Bahkan sempit pula kita untuk beribadah. Jangan lagi untuk beribadah. Maaf, salaman saja kita takut, saudara. Betul, Pak? Sempit kita. Kita hidup dalam suatu zaman, dalam satu kondisi yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan keresahan, penuh dengan kekhawatiran, selalu suuzon sama orang. Kita penuh dengan ketakutan, saudara. Masya Allah, kita benar-benar sudah diberikan sebuah teguran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin coba, ini teguran yang berbeda, teguran yang amat sangat kecil Allah berikan kepada kita. Bahkan saking kecilnya teguran ini tidak tampak dengan pandangan mata kita yang zahir. Betul? Begitu kecilnya teguran Allah kepada kita. Allah tegur kita ini semua. Tapi dengan yang kecil ini, saudara, ternyata kita tidak mampu sampai dengan saat ini untuk menghentikan itu, saudara. Mana teknologi yang kita miliki? Mana nuklir yang kita miliki? Mana ilmu-ilmu pengetahuan yang kita banggakan? Mana jabatan dan kedudukan kita? Mana mampukah kita melawan ini teguran Allah? Ternyata betapa lemahnya manusia, saudara. Baru ditegur hal yang seperti itu saja, kita begitu lemah. Betul? Gak ada yang mampu, saudara. Teguran yang luar biasa. Lalu bagaimana kita menyikapi ini sebagai seorang yang beriman? Maaf nih Pak. Sebagai penutup ini pertemuan kita. Bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini bagi orang-orang yang beriman? Yang pertama, wajib kita meyakini tentang adanya itu COVID pandemi ini, saudara. Karena itu adalah khalqun min khalqillah. Karena itu adalah makhluk dan ciptaan Allah. Betul? Satu, wajib kita meyakini tentang adanya itu. Tapi buat kita orang-orang yang beriman, menyikapi ini semua, sikapilah dengan bijaksana. Tidak boleh orang-orang yang beriman menyikapi ini dengan rasa takut yang berlebihan. Nggak boleh, saudara. Seakan-akan Allah tidak ada, seakan-akan tidak ada tempat kita untuk meminta pertolongan. Nggak boleh kita, bahkan ada orang yang saking takutnya dengan keadaan ini, udah hampir 1 tahun lebih tidak sholat Jumat karena takut kerumunan, saudara. Nih kita tidak boleh menyikapi ini dengan rasa takut yang berlebihan. Sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tapi walaupun demikian, walaupun kita tidak boleh punya rasa takut yang berlebihan, kita juga harus menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, kita ini insan yang dhaif, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Maka oleh karena itu wajib buat kita untuk berikhtiar. Kita tidak boleh meremehkan ini semua. Kita tidak boleh menganggap kecil wabah ini, saudara. Kita tidak boleh mensepelekan ini semua. Kita harus menjaga diri kita, berikhtiar dan berwaspada wajib buat kita. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan saat sekarang ini, kecuali hanya dilakukan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Baru itu saja, saudara, untuk memutuskan daripada mata rantai wabah ini. Belum ada. Nuklir belum mampu untuk mengalahkan itu. Jabatan sehebat apapun tidak mampu mengalahkan itu. Ilmu kita masih jauh dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ditegur dengan sesuatu yang tidak tampak oleh pandangan mata. Ternyata kita sudah lumpuh, saudara. Maaf, 27 tahun saya selalu berangkat menunaikan ibadah haji. Tiap tahun, baru tahun kemarin, mungkin tahun ini saya belum ke sana, saudara. Bayangkan. Hanya karena teguran yang seperti itu. Jangankan masjid,
Masjid-masjid kita pernah mengalami tidak ada pelaksanaan sholat Jumat, tidak melaksanakan sholat fardu, dikunci, Pak. Pernah terjadi nggak? Pernah terjadi nggak? Masya Allah. Bayangin kalau itu terjadi nanti berkepanjangan dengan kita. Oleh karena itu, mari kita ambil satu pelajaran yang luar biasa dari Ramadan adalah menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila rasa takut ini tumbuh dalam diri kita, maka insya Allah tidak akan mungkin kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi manusia-manusia yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kita ini sudah hari yang ke-23, berarti Lebaran berapa hari lagi? Kita tinggal seminggu lagi melaksanakan ibadah Ramadan. Mohon maaf Bapak, ayo masih ada kesempatan kita. Jadikan Ramadan yang sekarang ini jadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Jadikan Ramadan yang sekarang ini menjadi Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Jadikan Ramadan saat ini menjadi Ramadan yang bersejarah dalam hidup kita. Bedakan dengan Ramadan-Ramadan yang tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun kemarin kita belum pernah menghatamkan Quran, ayo kita hatamkan Quran tahun ini. Kalau tahun kemarin kita tidak pernah bersedekah di bulan Ramadan, ayo kita bersedekah di bulan ini. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang teristimewa dalam hidup kita. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terakhir buat kita. Betul? Nggak ada jaminan. Kalau Ramadannya tahun depan ada tidak? Kalau Ramadannya tahun depan ada tidak? Ada. Tinggal kitanya saudara. Sudah banyak terjadi. Tahun lalu ada teman kita puasa bareng sama kita. Sahur bareng mama papa kita. Saudara-saudara kita, tetangga kita. Tarawih bareng bersama kita. Tapi ternyata tahun ini tidak. Tidak puasa bareng sama kita, tidak tarawih bareng sama kita, mama papa kita tidak sahur bersama kita. Kenapa? Karena mereka sudah dipanggil oleh Allah sehingga tidak berjumpa dengan Ramadan. Tapi sekarang kita kasih di kesempatan dengan Ramadan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan yang sempurna sama kita, sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Keluar dari bulan Ramadan, kita mendapatkan janji dari Nabi Muhammad, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ikhlas karena Allah, iman karena Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat segenap para karyawan PT Sukovindo Pusat maupun yang di cabang. Selamat menunaikan ibadah puasa dan mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita di Ramadan yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir, jazakumullah ahsanal jaza kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Lutfi Zawawi yang telah menyampaikan kajian zuhur pada siang hari ini. Dan ini ada satu pertanyaan Pak Ustadz, ya, mungkin langsung saja saya bacakan pertanyaan ini, yaitu Assalamualaikum Ustadz, bagaimana agar kita dapat terhindar dari ibadah yang hanya sebagai rutinitas sehingga kita tidak lagi melakukan maksiat, sholat terus maksiat jalan, STMJ. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Tidak akan mungkin kita bisa melakukan sesuatu itu dengan maksimal kalau seandainya kita tidak memahami daripada ibadah itu tersendiri. Jadi kunci yang pertama, kalau kita ingin menjadi, makanya dikatakan tadi, jangan sampai kok sholat juga, maksiat juga. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi dia harus mendirikan sholat. Untuk menjadi orang yang mampu mendirikan sholat, dilihat dengan tiga hal.
Ada 3 persiapan kalau dia pengen mendirikan sholat. 3 hal ini mesti dipersiapkan. Yang pertama adalah qobla sholat, sebelum sholat. Persiapan sebelum sholat, dia harus persiapan secara lahiriahnya. Yang pertama tentang al-ahkamus sholat, tentang hukum sholat, dia harus paham. Pelajarin tentang ilmu bagaimana cara sholat yang benar. Apa syarat wajib sholat, apa syarat sah sholat, dan segala macamnya. Orang tidak akan bisa dia mendirikan sholat kalau seandainya dia tidak tahu tentang ilmu tentang sholat. Satu, dia harus belajar tentang ilmu sholat. Yang kedua, persiapan secara batin. Lahiriah, untuk melaksanakan kita sholat, jangan sekali-kali kita maaf beribu maaf ini. Ada orang sembahyang, kemudian benar dia sembahyang. Makanya salah satu syarat di antara syarat orang sah sembahyang itu adalah bukan hanya sekedar dia menutupi aurat, tapi harus bersih dari najis, dari hadas, baik kainnya, baik tempatnya, baik badannya, dan lain sebagainya. Juga termasuk dengan perkara-perkara yang diharamkan, saudara. Jangan sampai, maaf ini, ada orang sembahyang, tapi kainnya boleh nyolong. Ada orang sembahyang tapi kainnya boleh mencuri. Kira-kira sembahyangnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Halo? Ada orang sembahyang, tapi sembahyangnya kainnya boleh mencuri. Ada orang pergi haji, umroh, tapi uangnya uang haram, korupsi, mencuri, judi. Paham maksudnya? Kira-kira hajinya sah tidak? Kira-kira sholatnya sah tidak? Nih, kalau kita mau mencapai daripada apa yang tadi pertanyakan. Kalau bicara sah, sah. Kalau seandainya sholat itu walaupun pakai kainnya kain boleh mencuri, tapi ternyata dia sembahyangnya benar, syarat sahnya benar, dan lainnya benar, maka insya Allah sembahyangnya apa? Sah. Orang pergi haji, pakai uang yang haram, korupsi, mencuri, judi, berangkat. Kemudian rukun-rukun hajinya benar, wajib hajinya benar, semuanya benar. Maka insya Allah hajinya sah. Kalau bicara sah. Kalau bicara sah. Sembahyangnya sah. Kalau bicara sah, walaupun kainnya boleh mencuri. Tapi pertanyaannya, diterimakah sholat itu? Diterimakah haji itu? Ada hadis begini Pak, ini cukup ekstrim ini hadis. Manistaro sauban bi'asarati darahima. Barang siapa yang membeli baju untuk sholat. Beli baju buat apa? Buat sholat. Harganya bi'asarati darahima. Harganya 10 dirham. Harganya 10 dirham. Wa minha dirhamun minal harami. Sementara dari uang yang 10 dirham itu ada 1 dirhamnya uangnya uang yang apa? Haram. Maka sholat itu tidak diterima oleh Allah. Beli baju harganya berapa? 10 dirham. Dipakai buat sholat. Ternyata uang yang 10 dirham itu 1 dirhamnya uangnya uang yang apa? Haram, maka tidak diterima. Itu baju adanya di dalam tubuh kita apa di luar diri kita? Di luar tubuh kita. Baju itu adanya di dalam apa di luar? Luar. Kalau yang di luar saja ada haramnya, tidak diterima ibadahnya. Paham maksudnya? Bagaimana kalau ada yang haramnya di dalam dirinya? Makanannya, minumannya. Bagaimana dengan orang yang haji? Berangkat dia pakai pakaian ihram dia, sampai dia di Mekah, kemudian dia bilang, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik." Padahal duitnya itu duit haram. Boleh korupsi, boleh mencuri, boleh berjudi. Dia berangkat umroh, dia berangkat haji. Kemudian dia pakai, nangis Pak baca talbiyahnya. Bagus nggak tuh kalau gitu? Nangis, labbaik Allahumma labbaik. Tapi uangnya uang
Haram. Apa kata Allah kepada kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku menuhi panggilanmu. Allah langsung jawab, apa kata Allah? La labbaik wala sa'daik. Ditolak sama Allah. Karena uangnya uang yang apa? Mau ibadah itu supaya tidak lagi dia menjadi hanya seremonial ibadah saja. Yang pertama dia harus mengetahui tentang hukum-hukum itu sholat. Yang kedua dia harus mempersiapkan lahir batinnya di dalam sembahyang dan ibadah yang lainnya. Yang kedua, kalau dia ingin menjadikan itu sembahyang dengan baik dan benar. Dan yang ketiga adalah ketika selesai sembahyang, pelajaran-pelajaran sholat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak di antara kita hanya sekedar ritual ibadah karena sesuai dengan fikihnya saja, tapi dia tidak mau mengandalkan hikmah-hikmah daripada nilai-nilai filosofi daripada ibadah itu. So, puasa saja yang tadi saya bilang, betapa mengajarkan kita. Kita diajarkan supaya disiplin oleh Ramadan. Kita sebagai karyawan, disiplinkah kita? Ramadan datang mengajarkan kita. Di mana disiplinnya kita? Silakan. Itu tempe halal. Tapi nanti setelah maghrib. Betul? Yang namanya es kelapa muda halal. Tapi kapan? Nanti maghrib. Yang namanya tahu halal. Tapi maghrib. Yang namanya istri halal. Tapi habis taraweh. Ya, artinya itu diajarkan. Kita selama ini konsentrasinya hanya kepada fikih saja. Tapi kita tidak pernah mau menerapkan itu. Pelajarin itu dengan sebaiknya insya Allah. Ya, dengan mempelajari kita tentang Islamnya, dengan kajian ilmunya, tentang hikmah-hikmah, semuanya insya Allah akan bisa menjadikan kita mengambil hikmah di dalam pelajaran-pelajaran ibadah yang kita lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adina min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah wa tammim taksirana ya Allah wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, demikian tadi ceramah dari Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Lutfi Jawawi. Maka dengan demikian Zoom kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
Ya